Newsman Opinion. Mitra bisnis, kasus positif harian corona di Indonesia kembali tembus 1.000 orang setelah beberapa waktu terakhir berada di bawah 500. Selain dipicu oleh Omikron, lonjakan kasus ini disinyalir akibat mulai kendornya protokol kesehatan masyarakat Indonesia yang di mana-mana banyak terlihat orang tidak pakai masker dan tidak memperhatikan jaga jarak satu sama lain. Apa komentar dan saran Anda ke pemerintah agar kasus corona di Indonesia tidak kembali melonjak dan dejavu seperti tahun lalu? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Ketentuan ini sebenarnya masih abu-abu ya, karena kemarin kan sempat diturunkan dari level 3 ke level 2, level 1, kemudian ditingkatkan lagi ke level 2 untuk ibu kota ini. Jadi ini banyak beberapa protokol kesehatan yang memang dalam kenyataannya walaupun pemerintah daerah atau pemerintah pusat masih menginstruksikan untuk memakai masker, menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan, itu sering diabaikan dalam tindakan sehari-hari. Jadi ini mesti betul-betul digarisbawahi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah setempat, batas-batas limit-limit yang mana yang harus diterapkan kembali. Karena memang betul sejak kebablasan itu kan pihak restoran maupun pihak-pihak yang mengadakan hajatan, terutama di rumah-rumah itu kan memang banyak yang tidak memakai protokol kesehatan, tidak memakai masker, ya kadang berkendara juga roda 2 ya, mereka juga tidak memakai masker, dan tidak urung-urungnya juga Satpol PP di wilayah masing-masing kan kalau hari-hari tertentu akan melakukan razia. Jadi kadang-kadang sinkronisasi ini tidak seperti dulu, jadinya mungkin karena diperlonggar, direlaksasi ini sehingga seakan-akan lupa atau ingin bebas dari pengaruh fobia COVID-19 ini. Jadi ini saya pikir perlu digeliatkan kembali dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, yang mana aturan-aturan yang perlu ditetapkan tanpa menyinggung masalah kelangsungan ekonomi, karena ini juga dua hal yang sisi mata uang yang sulit ya. Kalau ekonomi berjalan, COVID diabaikan, repot juga gitu lah. Demikian. Ini sampaikan keluh nih, kesah. Itu pejabat tinggi tuh nggak ada otaknya bener tuh. Anak Desember udah disuruh jaga kesehatan, mau protokol kesehatan, ada Omikron. Januari disuruh masuk anak sekolah 100% tanpa ada pembatasan. Itu apa-apanya ya maksudnya ya? Nggak kira-kira itu kelewatan masih. Cuman yang saya ingat waktu zaman Presiden Soeharto tuh ada di Indonesia sistem jalan tol cakai ayam ya, yang bikin orang Indonesia sendiri itu dipakai, itu bagus, bahkan sampai di dunia pun diakui. Kenapa vaksin Nusantara-nya Dr. Terawan itu nggak dicoba? Kalau menurut saya vaksinnya Dr. Terawan itu bisa mengatasi segala jenis corona. Coba dipakai dah, supaya juga Indonesia bisa maju, bisa ngembangin vaksin sendiri, dan juga corona bisa cepat selesai. Itu aja, makasih. Anak-anak tuh pada di luaran tuh nggak pakai masker, main-main dari pagi sampai malam waktu dia tidak sekolah. Pulang sekolah begitu nggak pakai masker, jalan sini jalan sana, naik sepeda, bagaimana nggak mau kena itu? Seperti di Tambora tuh di Krukut begitu. Di sini juga di daerah-daerah perkampungan begitu, harus disarankan kepada RT RW lurahnya, harus ditegur, nggak boleh. Kalau nggak pakai masker harus ditindak, dikena denda gitu, baru kapok gitu. Terima kasih. Kamu sudah sebutkan karena kelalaian masyarakat ya. Nah, di situ saya rasa, ya di situ kuncinya diperketat lagi aja seperti bulan Agustus kemarin. Ya betul ya. Terus ini juga saya bingung ya, itu pemerintah malah buka sekolah Bu ya. Ini gimana teorinya ya, sehitungan itu ya. Oke, tapi susah lah kembali ke masyarakatnya juga ya. Yang menurut saya sih kalau belum ketemu obatnya ya ini penyakit ya. Saya bilang sih tetap aja ya, selama belum ada obat ya tetap harus protokol kesehatan gitu loh. Kecuali udah ketemu obat, jadi kayak dulu kan flu belum ada obat kan berbahaya juga, bisa mati. Sekarang udah ketemu obat kan udah jadi penyakit biasa. Jadi selama belum ada obat ya tetap harus disiplin gitu. Cuman mungkin udah kelamaan kali ya, jadi orang juga udah kayaknya nggak betah juga ya pakai masker, kan kita tahu itu panas gitu ya. Tetap harus disiplin pakai masker. Menurut saya pemerintah sudah cukup mendidik warganya selama 2 tahun untuk dewasa
Artinya begini, jangan lagi bicara oh ini salah pemerintah dan sebagainya gitu ya. Jadi kita ya jangan berpola menyalahkan orang lain untuk perbuatan yang dampaknya langsung ke kita. Artinya kalau misalnya kita lemah dengan prokes, ini kan resikonya nyawa gitu ya. Jadi ya masyarakat harusnya sudah nggak usah nunggu perintah pemerintah kalau terkait nyawa gitu loh. Ini ya belajarlah punya apa ya, punya sikap mandiri gitu. Jadi sudah cukup buat pemerintah untuk program-program vaksin, booster. Jangan kasih beban lagi ke pemerintah. Demikian pendapat saya, makasih. Komentar sama gampang, yang penting kita jaga masing-masing masa COVID. Laporan pemerintah nggak usah dibingungin, banyak kan lapor ABS. Kenapa saya berani ngomong gitu? Soalnya nggak ada tangannya khusus, jadi pasar-pasar tradisional. Nggak ada penjelasan, kasih ceramah, kasih apa, ya nggak? Atau bagi masker. Sejak COVID saya nggak pernah lihat tuh ada bagi masker atau petugas yang kasih, ya istilah kasih ini, bahaya COVID, nggak ada. Jadi nggak usah pusing deh, laporannya juga dah, kita jaga masing-masing dah. Ini mah akibat karena semuanya gratis, jadi pada nggak takut. Coba bayar. Terima kasih. Ini pengamatan saya, memang pemerintah sih maksud baik, mencegah supaya rakyat sehat. Cuma kadang-kadang petugas lapangannya, ya nggak, selama ini terjadi korupsi segala macam, laporan nggak dibagi masker di diri rakyatnya, itu kan lapangan. Takutnya dia punya laporan tuh ABS, tau nggak? Nah gitu. Di Indonesia tahu sendiri ya nggak, korupsi ya. Di lapangan lain. Takutnya ini laporan ini tau nggak digede-gedein supaya ya biasa ada pelanggaran atau ada udang di balik bakwan, ya bisa juga. Terima kasih. Perlu diaktifkan lagi untuk Satpol PP ya, seperti dulu-dulu Satpol PP itu kan merazia kalau kita tidak pakai masker gitu. Kemudian perlu juga diusahakan supaya ini work from office, work from home ini bisa diaktifkan lagi untuk Januari Februari dengan persentase yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Terima kasih. Menurut saya sih ini kesadaran masing-masing ya, nggak bisa tergantung pemerintah melulu. Udah 2 tahun lebih kan kita udah pengalaman ya. Saya sendiri tiap hari selama di luar ya 8-9 jam saya udah pakai masker terus selama 2 tahun lebih gitu. Ini jalan 3 tahun. Nah kita kalau namanya kantor pemerintah, kantor-kantor, mall, di mana-mana sih nggak ada masalah gitu ya, semua pakai. Nah yang pinggir jalan itu coba lihat aja di kiri kanan, pada ini pakai. Jadi sulit ya masyarakat yang di medium ke bawah itu atau yang di lapangan lah itu susah, itu mau disuruh apa pakai itu nggak bisa, itu agak masalah gitu. Kalau saya lihat sih sebenarnya dari kasus pertama kali ya, corona dari Wuhan segala macam itu, sebenarnya di Indonesia itu kalau lagi ada kejadian corona itu sebaiknya dari negara-negara itu dilarang. Kalau ini kan kayaknya enggak ya, Delta, yang Wuhan, terus yang belakang juga yang Omicron juga kayaknya dibebasin. Terus yang dari dalam negeri juga pada jalan-jalan ke negara lain. Paling menurut saya kejadian tuh kalau yang karantina aja. Jadi siapa aja tuh dari negara manapun harus di karantinanya 2 minggu kalau bisa, pakai duit sendiri, kecuali yang benar-benar miskin ya Pak. Tapi nggak mungkin lah, kalau menurut saya yang kaya itu pasti mampu lah di hotel. Terus udah gitu kedua, janganlah kena pejabat jadi dibebaskan karantina, tetap harus di Wisma Atlet, itu aja. Makasih. Memperhatikan giat daripada masyarakat, memang seharusnya kita khawatir sekali. Tetapi kalau melihat jumlah orang terinfeksi, kelihatannya masih cukup terkendali. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, bangsa ini bangsa yang dilindungi luar biasa. Walaupun orang-orang yang tidak disiplin, walaupun mau ramainya setengah mati, walaupun jalan sudah macet, kasus kita masih terkendali. Yuk kita berdoa terus supaya semakin maju Indonesia, semakin sedikit orang yang terinfeksi sehingga pembangunan jalan terus. Terima kasih. Mumpung belum meledak, bisa diantisipasi dulu. Saya mengusulkan bagaimana kalau PSBB diterapkan Sabtu dan Minggu, karena hari itu hari rawan orang berkumpul. Jadi Senin sampai Jumat silakan kerja normal 100%, sekolah normal, tapi Sabtu Minggu
disekat di PSBB supaya nggak berkumpul di tempat rekreasi, di mal-mal, di mana-mana gitulah. Itu salah satu usulan saya. PSBB itu banyak yang senang, bukan semua susah. Kita kan juga jadi ngirit uang, namanya PSBB, mau ke mall nggak bisa, mau jalan-jalan nggak bisa, mau dugem juga nggak bisa, kan ngirit itu. Jadi banyak yang senang juga. Dan yang kedua, itu alur transportasi luar negeri, dalam negeri itu ditutup dulu dah. Karena kan kalau saya nggak salah baca kan di Jakarta itu tinggi karena kan dari luar negeri. Itu ditutup dulu lah 2 minggu atau 3 minggu gitu, jangan ada arus internasional seperti itu. Itu aja usul saya. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih yang harus dilakukan dan memang dari dulu harus dilakukan penegakan hukum protokol kesehatannya. Ya, nggak usah hukum-hukum amat sih, maksudnya ada yang mengawasi lah. Jadi misalnya nggak ada yang nggak pakai masker ya dibilangin suruh pakai segala macam seperti itulah. Karena sekarang kayaknya udah nggak ada, dan juga jaga jarak juga udah nggak ada, kayak di tempat ibadah atau apa tuh udah nggak ada lagi. Dan juga seharusnya sih masih bisa ya, tapi karena mungkin orang-orangnya juga udah pada cuek ya, caranya pemerintah adalah melakukan supaya orang-orang itu nggak cuek, harus ada yang ngawasin. Itu aja sih. Makasih. Menurut saya, ya kita tidak usah tunggu sampai korban lebih banyak lagi baru kita menetapkan PPKM pembatasan. Belajar yang lalu, kalau memang kita nggak mau jatuh korban lebih banyak, mulai sekarang atau minggu ke depan berapa hari berlakukan PPKM level berapa, begitu. Jadi sebelum ini tindakan preventif, sebelum apa yang tadi disampaikan kita takut terulang kembali korban lebih banyak, terus juga vaksin booster ketiga sambil kita jalankan lagi. Kesadaran masyarakat juga diingatkan lagi, ini loh bahayanya kalau tetap berkumpul, tetap menjalankan pola seolah-olah sudah tidak ada corona. Gitu kira-kira. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih sekarang apa yang dilakukan pemerintah sih sudah cukup baik ya, karena bisa menekan angka kasus COVID itu sampai ke level terendah. Namun ya kita lihat ini juga pengaruh dari luar negeri juga. Jadi ya pelan tapi pasti ada penambahan kasus gitu. Yang perlu dijaga yaitu ya masyarakat lah punya kesadaran ya untuk lebih disiplin lagi gitu loh. Dan kita jangan mengharapkan ada efek kejut yang baru dari gubernur kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.